Shalom teman-teman terkasih. Hari ini kita patut mengucap syukur karena kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah virtual fellowship pemuda dan remaja GKMI Salatiga. Oke, sebelum itu mari kita sama-sama menyiapkan hati, pikiran untuk memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari kita dengan penuh sukacita, kita mau mengangkat sebuah pujian, yaitu Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena berkat penyertaan-Mu sampai dengan saat ini, kami masih bisa beribadah dan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini, dari permulaan, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar bisa membentuk kita menjadi pemuda dan remaja yang mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang berjudul Bagaikan Bejana. Siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat berbakti pada Tuhan pada malam hari ini. Bersyukur jikalau pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari sebelum kita akan belajar akan kebenaran sabda Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini memberikan kami waktu untuk merenung, untuk belajar kebenaran sabda-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami, menolong kami, supaya kami semakin dimengerti akan kehendak Tuhan melalui sabda-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang bebal adalah orang yang sukar untuk mengerti. Orang bebal adalah orang yang tidak cepat tanggap. Orang yang tidak mau berubah. Dan bahkan orang bebal adalah orang yang menolak pengertian dan pengajaran. Saudaraku, saya hendak menggarisbawahi tentang orang yang menolak pengertian dan pengajaran. Fenomena yang terjadi sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, kadang kita berpikir, mengapa penanganannya sangat lamban? Dan kita pun juga berpikir, sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Dan salah satunya adalah karena banyaknya orang yang menolak untuk diberi pengertian dan pengajaran. Banyaknya orang bebal di sekeliling kita yang tidak mau taat akan aturan, tidak mau mendengar himbauan dari pemerintah. Saudaraku, berkali-kali ketika saya pulang kerja, saya selalu melewati pasar. Saya bertemu dengan banyak orang di sana berseliweran, sepeda motor, berboncengan, tidak memakai helm, tidak memakai masker. Bahkan juga ada banyak penjual-penjual yang tanpa masker. Ini salah satu kebebalan, saudaraku, yang mengakibatnya terhambatnya penanganan pandemi ini. Karena banyak orang yang susah untuk diatur. Nah, teks yang kita baca saat ini berbicara tentang panggilan Yesaya sebagai nabi Tuhan yang diutus untuk memperingatkan Yehuda akan datangnya penghukuman dari Allah. Walaupun bangsa ini akan menolak dan acuh terhadap panggilan untuk bertobat, tetapi di teks dijelaskan bahwa Yesaya dengan terus setia menyampaikan berita hukuman Allah kepada umat yang bebal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maksud Allah untuk menghukum umat sudah bulat. Terbukti pada ayat yang ke-10 dikatakan, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Nah, rupanya
Allah sudah menutup pintu pertobatan bagi umat, dan Allah siap menghukum umat dengan membuangnya di Babel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Yesaya dapat menerima panggilan Allah ini? Karena pekerjaan ini sangat besar dan penuh resiko. Dan berita yang disampaikan adalah berita tentang penghukuman. Nah, tentunya ada alasan dan melalui proses yang sangat panjang, sehingga Yesaya mampu mengatakan, ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mengapa Yesaya mau menerima panggilan Tuhan adalah karena Yesaya sudah merasakan jamaahan Allah. Di ayat yang ke-7 dikatakan, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Nah, rupanya jamaahan Allah memberi dampak yang positif terhadap Yesaya. Yesaya menjadi berani untuk menjadi utusan Allah dengan berbagai resiko. Karena dia tahu bahwa Allah lah yang akan bertindak. Allah lah yang akan melakukan sendiri terhadap apa yang menjadi hukuman Allah. Yang kedua adalah Allah sudah menghapus kesalahan dan sudah mengampuni dosa Yesaya. Di ayat yang ke-7b juga sudah dijelaskan di sana. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi yang dikasihi Tuhan, ini menjadi penting karena tanpa pengampunan dari Allah, keberdosaan itu akan terus-menerus menghalangi Yesaya untuk menerima panggilan Allah. Yesaya menyadari keberdosaannya. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa dia itu sebagai seorang yang najis bibir. Sehingga tanpa pengampunan dari Allah, dia akan terus-menerus merasa kotor, merasa bersalah, dan merasa tidak mampu untuk menjadi utusan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita memiliki panggilan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ada juga yang dipanggil untuk menjadi pengurus majelis. Ada juga yang dipanggil untuk menjadi pemusik di gereja. Ada dipanggil untuk menjadi pendoa. Bahkan ada yang dipanggil untuk menjadi pemerhati saudara-saudara seiman. Dan mungkin ada banyak lagi panggilan-panggilan yang lain untuk pekerjaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita menerima panggilan itu dengan penuh sukacita? Atau kita acuh tak acuh, bahkan mungkin kita tidak memedulikan panggilan Tuhan itu. Mari kita lihat diri kita sendiri-sendiri. Apa yang selama ini menjadi penghalang untuk kita meresponi panggilan Tuhan? Ketidakmampuan kita atau keberdosaan kita? Nah, kalau yang menjadi kendala adalah karena ketidakmampuan kita, mari kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menjamah dan memperlengkapi kita. Karena kita meyakini bahwa Tuhanlah yang akan bertindak. Jika yang menjadi penghalang adalah keberdosaan kita, bukankah Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib? Sehingga saudaraku, tidak ada alasan lagi kita menolak panggilan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah waktu yang tepat kita merespon panggilan Tuhan di tengah-tengah pandemi, di mana banyak sekali orang bebal di sekeliling kita yang tidak mau mendengarkan himbauan-himbauan, aturan-aturan dari pemerintah. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi ikut-ikutan bebal, tetapi mari menjadi bijak dan menerima panggilan Tuhan ini untuk ambil bagian di dalam memutus mata rantai pandemi corona ini. Tentunya dengan berbekal pengetahuan yang benar yang kita miliki, dengan memberikan pengertian di sekeliling kita. Berita terbaru, saudaraku, dari detik.com, rombongan pemudik dari Jakarta yang menuju Cilacap, satu travel positif corona. Nah, ini adalah salah satu kebebalan yang ada di sekeliling kita. Sudah ada aturan jangan mudik, jangan pulang kampung, tetapi mereka tetap saja melanggarnya. Dan akibatnya, saudaraku tahu sendiri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jika kita sudah mengetahui kebenaran, janganlah kebenaran itu kita simpan sendiri, tetapi berilah ruang kepada orang lain untuk menikmati kebenaran yang sudah kita ketahui ini. Salah satu cara yang sederhana dan termudah untuk menanggapi panggilan Tuhan saat ini adalah dengan ikut mengkampanyekan pemakaian masker apabila kita keluar dari rumah. Sederhana tetapi bermakna dan dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, mari kita lakukan dari sesuatu yang sederhana. Dengan demikian kita sudah mendengarkan panggilan Tuhan dan mengerjakan panggilan Tuhan itu. Karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita, di sekeliling kita, bahkan bagi selesainya pandemi yang sedang kita alami saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat meresponi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
telah lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sabda-Mu yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Kami menyadari banyak sekali hal yang belum bisa kami lakukan untuk membantu pemerintah memutus mata rantai pandemi yang saat ini sedang terjadi di muka bumi. Bapa di surga, saat ini kami secara khusus berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk kaum muda, remaja. Kami menyadari bahwa mereka mungkin merasa bosan di rumah karena begitu lamanya mereka harus berhenti untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kami mohon Engkau mengurapi anak-anak-Mu, supaya di tengah-tengah kebosanan itu muncullah ide-ide kreatif yang membantu terselesainya pandemi ini. Bantu kami ya Bapa, supaya kami meresponi panggilan Tuhan ini dari sesuatu yang sederhana, supaya kami boleh bermakna bagi orang lain. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya teman-teman semua tetap jaga kesehatan, jaga jarak satu dengan yang lain, rajin mencuci tangan, dan juga jaga kebersihan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.